شق البحار Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Sekarang kita masuk pembahasan rukun Islam yang pertama. Penulis, semoga Allah telah merahmati beliau mengatakan fa'arkanul islami khamsatun. Rukun Islam itu ada 5. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, wa iqamus shalah, yang kedua menegakkan sholat, wa itauz zakat, yang ketiga membayar zakat, wa shaum Ramadan, yang keempat puasa di bulan Ramadan, kemudian yang kelima wa hajju baitillahil haram, ibadah haji. Kemudian penulis mengatakan fadalilu syahadati qauluhu ta'ala. Dalil syahadat la ilaha illallah itu firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Imran ayat 18, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Allah bersaksi, Allah menyatakan bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Dia. Demikian juga para malaikat bersaksi dan orang-orang yang berilmu juga bersaksi. Qa'iman bil qisti, semuanya tegak di atas kebenaran. La ilaha illa huwal azizul hakim, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali hanya Dia, dan Dialah yang maha mulia dan maha bijaksana. Nah, sekarang kita akan membahas rukun Islam yang pertama yaitu syahadat. Dan syahadat itu berbeda dengan ucapan. Dinamakan dengan syahadat itu bukan cuma sekedar mengucapkan, bukan. Para ulama mengatakan syahadat itu memiliki 3 rukun. Syahadat itu memiliki 4 rukun. Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, ini saya bacakan ucapan Imam Al-Qayyim. Beliau mengatakan wa ibaratu salafi fi syahida. Ucapan ulama-ulama salaf ketika mereka membicarakan makna syahida, syahidallahu, syahida, bersaksi, itu secara bahasa itu artinya apa syahida ini? Taduru alal hukmi wal qada'i wal i'lami wal bayani wal ikhbari. Kalimat syahida, kalimat syahida itu semuanya mencakup, artinya itu, maknanya itu berkisar tentang al-hukum. Yang pertama menghukumi, al-qada menetapkan, al-i'lam mengabarkan, memberitahu, wal bayan menjelaskan, wal ikhbar mengabarkan. Jadi semua kalimat syahidah itu artinya kalau kita membaca ulama salaf itu berkisar masalah itu. Setelah itu beliau mengatakan wa hadhil aqwalu kulluha haqqun, dan semua pendapat ini benar. Kata beliau, kata Imam Al-Qayyim, semuanya itu benar. Yaitu syahidah itu secara bahasa terkadang artinya itu hukum, menghukumi, terkadang artinya al-qadha, menetapkan, terkadang artinya al-i'lam, memberitahu, terkadang artinya al-bayan, mengabarkan, menjelaskan, terkadang namanya maknanya itu al-ikhbar, mengabarkan. Setelah itu beliau mengatakan wa hadhil aqwalu kulluha haqqun, semua pendapat ulama salaf tentang mana syahidah itu semuanya benar.
la tanafiya bainahuma, karena tidak kontradiksi. Fa inna syahadata tatadammanu kalama syahid wa khabarahu wa qawlahu wa tatadammanu i'lamahu wa ikhbarahu wa bayanahu. Karena ketika seseorang itu dia bersyahadat, maksudnya itu apa? Dia itu mengabarkan, mengucapkan, memberitahu, kemudian dia itu menjelaskan kepada orang lain. Itu yang dinamakan dengan syahidah. Nah, sehingga syahidah itu kalau secara bahasa syahadat itu ya artinya tadi berkisar tentang menghukumi, menetapkan, memberitahu, menjelaskan, mengabarkan. Setelah itu beliau mengatakan falaha arba'u maratib, dan syahadat itu memiliki 4 tingkatan, 4 rukun, dan rukun itu harus ada semuanya. Jika kekurangan satu maka nggak sah syahadatnya. Jadi syahadat itu nanti memiliki 4 tingkatan, memiliki 4 tingkatan. Fa awwalu maratibiha ilmun wa ma'rifatun wa i'tiqadun li sihhatil masyhudi bihi wa thubutihi. Tingkatan yang pertama, orang yang bersyahadat itu, yang pertama dia itu harus punya ilmu dan punya keyakinan akan benarnya apa yang disaksikan. Jadi orang yang syahadat itu pertama dia itu harus punya ilmu dan keyakinan. Kalau keyakinan itu lebih dari ilmu yang sudah kokoh itu namanya yakin. Dia itu harus mengetahui dan meyakini benarnya apa yang disaksikan, apa yang disyahadatkan. Ini yang pertama. Wathaniha, kemudian yang kedua, tingkatan yang kedua itu takallumuhu bidzalika wa natquhu bihi. Mengucapkan kalimat syahadat, mengucapkan di dalam dirinya. Wa illam yu'lim bihi ghairahu, walaupun tidak harus mengabarkan. Nanti kalau mengabarkan itu masuk yang ketiga. Yaitu dia itu mengabarkan, mengucapkan untuk dirinya. Dia mengucapkan untuk dirinya. Wa thalithuhuma, kemudian yang ketiga, ayyu'lim ghairahu bima syahida bihi wa yukhbirahu bihi. Mengabarkan kepada orang lain tentang apa yang dia saksikan, apa yang dia syahadatkan. Dia harus mengabarkan. Wa rabi'uha, kemudian yang keempat, tingkatan yang keempat, ayyulzimahu bimatmuniha wa ya'murahu bihi. Mengamalkan konsekuensinya, mengamalkan konsekuensinya. Berarti syahadat dinamakan orang bersyahadat itu kalau dia itu mengamalkan 4 perkara ini. Yang pertama, dia itu mengetahui dan meyakini akan benarnya apa yang disyahadatkan. Kalau dia syahadat la ilaha illallah, misalkan dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, saya bersyahadat tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Maksudnya apa? Yang pertama, kamu itu mengetahui dan meyakini benarnya la ilaha illallah, tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Ta'ala. Ini yang pertama, kamu meyakini dulu, mengetahui dan meyakini. Kemudian yang kedua, kamu itu harus ngomong sendiri dulu, yaitu kamu itu, lisan kamu itu membaca syahidah asyhadu an la ilaha illallah, berarti lisan itu harus membaca. Pertama meyakini kebenaran kalimat itu, kemudian membaca untuk dirinya. Kemudian yang ketiga harus mengabarkan ke orang lain, sehingga syahadat itu harus disaksikan orang lain. Semakin banyak orang menyaksikan, maka semakin kuat syahadatnya itu. Tidak bisa orang syahadat sendirian, tidak bisa. Kalau dia cuma mengatakan asyhadu an la ilaha illallah di kamar sendirian, itu bukan syahadat. Itu namanya membaca, itu namanya mengucapkan. Syahadat itu harus disampaikan ke orang lain. Kemudian yang keempat, harus mengamalkan konsekuensinya. Konsekuensinya apa? Kalau kamu bersyahadat la ilaha illallah, berarti jangan menyembah kepada selain Allah Ta'ala. Tidak boleh lagi menyembah berhala, menyembah patung, kuburan, nggak boleh. Karena itu sudah bertentangan dengan syahadat la ilaha illallahnya.
Oleh karena itu dinamakan orang itu bersyahadat kalau dia itu mengamalkan 4 perkara ini. Orang itu dinamakan syahadat kalau dia itu mengamalkan 4 perkara ini. Yang pertama, dia itu mengetahui dan meyakini kebenaran apa yang dia syahadatkan. Kalau misalkan bersyahadat yang kedua, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, saya itu mengakui, meyakini, mengetahui bahwa Nabi Muhammad itu memang utusan Allah Ta'ala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, syahadat itu harus kamu ucapkan, harus diucapkan. Kemudian yang ketiga, harus kabarkan kepada orang lain. Kemudian yang keempat, harus dijalankan konsekuensinya. Kalau orang itu misalkan bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah, berarti dia masuk Islam dari orang musyrik, dulunya penyembah berhala. Setelah itu dia bersyahadat di depan orang lain asyhadu an la ilaha illallah, di depan orang lain. Tetapi ketika sudah baca syahadat, besoknya kembali lagi kepada berhala. Ritualnya masih dijalankan lagi itu. Berarti apa? Berarti dia tidak mengamalkan konsekuensinya. Berarti apa? Syahadatnya batal. Syahadatnya batal. Kenapa batal? Karena dia tidak mengamalkan konsekuensinya. Berarti harus ada konsekuensi. Harus ada konsekuensi yang dijalankan sama orang itu. Maka berarti syahadat itu memiliki 4 rukun. Jika ada 1 rukun ini hilang, maka syahadatnya nggak dianggap. Syahadatnya tidak dianggap. Berarti harus mengamalkan 4 perkara ini. Nah, jadi syahadat itu beda dengan mengucapkan. Syahadat itu bukan mengucapkan dan tambahannya. Yaitu ditambahi apa? Ditambahi mengabarkan, ditambahi mengamalkan konsekuensi, ditambahi dengan meyakini kebenaran apa yang dia ucapkan. Pertanyaan lo, kenapa orang itu kalau bersyahadat itu kok harus dikabarkan ke orang lain? Kenapa kalau saya sendiri itu nggak sah itu? Saya sendiri di kamar, saya pengen masuk Islam di kamar itu, saya itu syahadat dan yang lainnya. Kenapa kok nggak sah? Karena urusan dunia itu kita itu bermuamalah sama orang. Kita itu bermuamalah sama orang. Dan ketika kita itu bermuamalah sama orang, maka orang itu menilai zahirnya. Sedangkan yang tersembunyi orang itu nggak tahu itu. Dan kenapa kok kita itu harus tampakkan Islamnya kita itu, syahadat kita itu? Karena kalau kita sudah tampakkan, maka orang muslim yang lain itu menganggap kita saudara. Tetapi kalau syahadat kita belum kita tampakkan, maka orang muslim itu masih menganggap kita itu musuh. Karena kita itu orang kafir, berarti anggapan mereka kita itu masih kafir. Ini berbeda kalau kita itu mau meninggal dunia. Kalau kita mau meninggal dunia, itu sudah nggak muamalah dengan orang lain, tetapi muamalahnya itu dengan Allah Ta'ala. Kalau kita mau meninggal itu sudah nggak ada muamalah sama orang. Maka kalau orang meninggal dunia itu standarnya itu bacaan la ilaha illallah, baca, nggak usah syahadat lagi. Oleh itu coba kita perhatikan, kalau orang mau meninggal dunia itu apa kata Rasulullah? Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhulal jannah. Siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah pasti masuk surga. Jadi kalau kita perhatikan di sini, kenapa? Kalau orang itu pengen masuk Islam harus bersyahadat. Ucapan gak dianggap sampai dia itu bersyahadat. Tapi kenapa kalau ada orang yang mau meninggal dunia itu dia itu cuma sekedar mengucapkan? Karena kalau orang itu masih hidup, dia itu harus bermuamalah sama orang. Sehingga kita itu harus tahu manusia itu ada 2. Bagi orang muslim itu manusia itu ada 2, muslim, kafir. Orang muslim zahir, muslim itu secara zahir itu memiliki hak dan kewajiban kepada muslim yang lain. Ada orang kafir juga punya muamalah sendiri itu, sehingga itu zahirnya semuanya itu. Tetapi kalau orang itu mau meninggal dunia, dia itu sudah nggak bermuamalah sama orang, tetapi muamalahnya itu hanya dengan Allah Ta'ala. Maka yang penting dia itu membaca kalimat la ilaha illallah, walaupun gak ada seorang pun yang tahu, itu gak ada masalah itu. Misalkan gini, ada orang ini orang kafir, ada orang kafir tetangga kita meninggal dunia. Rupanya ketika mau meninggal dunia itu dia itu baca la ilaha illallah, cuma nggak ada yang tahu, nggak ada yang mendengar gitu. Tidak ada yang mendengar, dia sudah membaca kalimat itu. Maka pertanyaan di sini, apakah kalimat itu bermanfaat bagi orang itu? Kita katakan bermanfaat di alam kuburnya. Tetapi kalau di dunia nggak bermanfaat. Kenapa? Karena kalau di dunia itu kan hukum manusia yang terjadi. Hukum manusia itu apa? Kita melihat zahirnya. Orang itu secara zahir bukan muslim. Dia nggak pernah membaca kalimat syahadat di depan kita. Berarti zahirnya orang itu hukum dunia bagi kita kafir. Tidak boleh kita sholatkan, tidak boleh kita mandikan,
tidak boleh dikuburkan di kuburan kaum muslimin, tidak boleh kita doakan. Dia hukumnya kafir bagi kita. Tetapi kalau bagi Allah di hari kiamat, selama dia itu jalankan semua persyaratan, nanti akan kita sebutkan syarat-syaratnya itu, maka syahadatnya, ucapan la ilaha illallahnya itu dianggap oleh Allah Ta'ala. Gimana, paham? Tergambar nggak? Nah, jadi manusia itu nanti ada dua hukum. Manusia itu ada dua hukum. Ada hukum dunia. Kalau hukum dunia itu zahir, yang kita anggap itu zahir. Batin kita nggak mikir. Batinnya orang itu urusan Allah Ta'ala. Kita nggak menghukumi batinnya. Kita hanya menghukumi zahirnya. Kemudian yang kedua, hukum akhirat. Kalau hukum akhirat itu Allah nanti, dan itu urusan hati. Semuanya itu akan dibongkar, semuanya hatinya sama Allah Ta'ala. Jadi hukum itu ada dua. Hukum zahir atau hukum dunia itu hukum zahir. Akhirat itu hukum batin. Jadi hukum itu ada dua. Maka manusia itu dalam dua hukum itu bermacam-macam. Ada orang yang dia itu muslim dunia dan akhirat. Ada orang yang dia itu muslim dunia akhirat. Ada orang yang muslim dunia kafir akhiratnya. Ada orang yang kafir dunia muslim akhiratnya. Ada orang yang kafir dunia dan akhirat. Berarti ada 4 macam manusia itu, ada 4 macam itu. Yang pertama, orang yang pertama itu orang yang muslim dunia dan akhirat. Siapa itu? Orang-orang yang dia itu membaca kalimat syahadat secara tulus dengan hatinya, dan dia mengabarkan kepada orang lain, dan dia mengamalkan konsekuensi syahadat. Dia itu juga syarat-syarat dijalankan, dan dia mengabarkan ke orang lain, sehingga di dunia semua orang muslim menganggap dia itu muslim, dan di hari kiamat syahadatnya itu bermanfaat bagi dia. Di hari kiamat tetap dia itu muslim. Kenapa? Karena konsekuensinya dijalankan, syarat-syaratnya dijalankan, sehingga itu bermanfaat untuk akhiratnya. Nah, jadi dia muslim dunia dan akhirat. Kemudian yang kedua, ada juga orang muslim dunia tapi akhiratnya kafir. Siapa itu? Orang yang menampakkan syahadat tetapi syarat-syaratnya nggak dipenuhi. Karena apa? Karena mungkin dia itu membaca syahadat nggak ikhlas, atau mungkin dia itu membaca syahadat awal kali masuk Islam itu karena dia itu nggak meyakini benarnya. Tetapi dia itu bersyahadat di dunia, kita tahu, kita mendengarin, maka orang itu kita hukumi di dunia itu muslim, akhiratnya itu nanti Allah yang membongkar hatinya, mungkin dia kafir. Sehingga orang munafik itu masuk ke sini. Orang munafik itu muslim dunia, kafir akhiratnya. Karena Allah tahu hatinya mereka. Ketika mereka mengucapkan kalimat itu tuh apa hatinya mereka itu Allah tahu. Ada orang yang kafir dunia, muslim akhirat. Nah, siapa itu? Orang-orang yang di dunia itu dia itu tidak beragama dengan agama kita, nggak pernah baca syahadat. Tapi rupanya ketika dia sendirian, ketika dia mau meninggal dunia, rupanya dia itu membaca kalimat la ilaha illallah. Dan dia itu mengamalkan konsekuensi itu, syarat-syarat dijalankan, cuma tidak mengabarkan syahadatnya itu kepada orang lain. Orang lain gak ada yang tahu, sehingga orang menganggap dia itu kafir. Sehingga hukum kafir dia dijalankan sama manusia. Tidak mensolatkan, tidak menguburkan di kuburan kaum muslimin, tidak mengkafani, tidak mendoakan. Hukumnya kafir di dunia, orang muslim menganggap dia kafir. Tetapi rupanya di hari kiamat itu dia masuk surga. Kenapa? Karena syahadatnya itu dia jalankan sesuai dengan syarat-syaratnya, cuma tidak mengabarkan saja ke orang lain. Kemudian yang keempat, ada orang yang kafir dunia dan akhirat. Dunianya kafir, akhiratnya juga kafir. Ya, siapa itu? Orang-orang yang tidak membaca la ilaha illallah di depan kita, kafir dunia. Demikian juga apa? Orang itu berbuat kesyirikan, nah, maka dia kafir juga itu, kafir dunia dan akhirat. Nah, jadi ketika urusan dunia itu kita menghukumi orang sesuai dengan dohirnya, maka Islamnya orang itu harus ditampakkan, nggak bisa disembunyikan. Yaitu masalah Islam dan kafir itu nggak bisa disembunyikan. Muslim, kafir ya kafir. Kenapa? Karena nanti ada konsekuensinya itu. Semuanya itu ada punya konsekuensi itu. Tidak boleh orang itu ngambang. Dia nggak muslim, nggak kafir, itu nggak bisa dalam agama kita. Agama kita itu hukum dunia itu cuma dua, muslim atau kafir, hukum dunia itu. Nah, jadi intinya orang yang dia itu bersyahadat, namanya orang yang bersyahadat itu orang yang menjalankan 4 rukun. Rukun yang pertama tadi apa? Rukun, 4 rukun itu harus dijalankan. Yang pertama
harus punya ilmu dan meyakini benarnya apa yang disyahadatkan. Yang kedua, harus mengucapkan dengan lisannya. Yang ketiga, harus mengabarkan kepada orang lain. Selama dia tidak mengabarkan, syahadat nggak dianggap. Kemudian yang keempat, harus mengamalkan konsekuensi. Orang sudah mengamalkan tiga-tiganya, dia meyakini, mengetahui, meyakini, dia sudah mengucapkan, dia sudah mengabarkan, tapi tidak mengamalkan konsekuensinya, dia masih menyembah kepada berhala, maka apa? Batal syahadatnya. Berarti kita anggap orang itu kafir. Orang itu kafir. Kenapa? Batal syahadatnya, itu batal. Itu yang dinamakan dengan rukun, dan rukun itu harus dijalankan, semuanya harus ada. Kemudian syahadat ini juga, syahadat itu memiliki syarat. Syahadat itu memiliki syarat, persyaratan. Syaratnya berapa? Ulama mengatakan 7. Itu kalau itu 7 itu pasti syarat itu. Kemudian ada yang menambahkan satu lagi, 8, menjadi 8 syarat. Tetapi yang 8 ini terjadi khilaf di antara para ulama. Tetapi kalau yang 7 itu pasti syarat mutlak. Syarat harus dijalankan supaya syahadat itu berlaku di hari kiamat. Itu harus ada persyaratan. Nah, syaratnya itu apa? Ada 7. Nanti yang ke-8 itu khilaf di antara para ulama. Sebagian menambahkan, sebagian tidak. Tetapi kalau 7 itu sudah pasti. Syarat itu ada 7. Jadi syarat, bedanya syarat dengan rukun itu beda. Kalau rukun itu syahadat nggak dinamakan syahadat kecuali berkumpul 3 ini. Itu namanya rukun. Sholat nggak akan dinamakan orang itu sholat kalau tidak menjalankan rukunnya itu. Kalau syarat-syarat itu menyertai, cuma dia itu tidak langsung. Jadi yang dihukumi orang itu bersyahadat yang 4 tadi itu, rukunnya itu. Kalau syarat itu beda nanti, maksudnya itu lain. Itu orang pun nggak harus tahu itu. Ada syarat itu karena apa? Orang itu nggak tahu itu. Yang penting apa? Ini syarat itu yang menyebabkan syahadatnya itu dianggap oleh Allah Ta'ala, sah di hadapan Allah Ta'ala. Itu namanya syarat. Orang yang mengamalkan ini berarti syahadatnya itu dianggap sama Allah Ta'ala. Apa itu syaratnya? Itu yang pertama. Syaratnya syahadat itu yang pertama, al-ilmu. Orang itu harus memiliki ilmu. Ilmu. Dan ilmu itu lawan dari kebodohan. Berarti kalau orang bersyahadat karena kebodohan, karena ikut-ikutan, maka tidak dianggap oleh Allah Ta'ala. Kalau kita nggak tahu itu, kalau ada orang bersyahadat depan kita itu, ya kita terima syahadatnya itu. Orang itu berilmu maupun tidak kan kita nggak tahu kan itu. Tetapi nanti Allah yang akan menakar itu. Dia syahadatnya itu karena ilmu atau karena kebodohan. Sehingga orang itu kalau sudah bersyahadat, dia itu harus belajar itu. Islam itu harus belajar. La ilaha illallah itu apa? Itu maknanya itu apa? Muhammad Rasulullah itu maknanya apa itu? Sehingga orang itu harus tahu ketika dia itu bersyahadat. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Muhammad ayat ke-19, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah, itu perintah Allah Ta'ala itu. Ketahuilah annahu la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada sesembahan yang berada disembah kecuali Allah Ta'ala. Nah, sebelum Allah menyebutkan la ilaha illallah, Allah perintahkan untuk fa'lam, ketahuilah. Berarti mengetahui la ilaha illallah itu harus dijalankan sebelum orang itu bersyahadat. Allah Ta'ala juga berfirman dalam surat Zuhruf ayat 86, illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun, kecuali orang-orang yang bersyahadat dengan kebenaran, yaitu la ilaha illallah, wa hum ya'lamun, dalam kondisi dia itu mengetahui. Dia itu mengetahui apa yang dia ucapkan. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW beliau bersabda, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang meninggal dunia dalam kondisi dia mengetahui, nah, jadi harus ada kalimat mengetahui, dia itu mengetahui tiada sesembahan yang berada disembah kecuali hanya Allah Ta'ala, dakhalal jannah, pasti orang itu masuk surga. Nah, jadi syarat yang pertama la ilaha illallah itu yang pertama harus mengetahui. Kemudian yang kedua, al-yakin. Syaratnya itu harus yakin, tidak ada keraguan. Kalau dia itu syahadatnya itu masih ada keraguan, maka tidak dianggap oleh Allah Ta'ala, batal di hari kiamat. Allah tidak akan menganggap.
Maka siapa yang masih ada keraguan dalam hatinya tentang Allah atau tentang Rasulullah, tentang syahadatnya, maka syahadatnya nggak diterima sama Allah Ta'ala. Walaupun mungkin di hadapan kita terima, di hadapan manusia kita terima, tapi hatinya nanti Allah yang akan menghisap itu Allah Ta'ala. Dia masih punya keraguan atau tidak. Oleh itu orang-orang yang dia ragu, orang-orang yang ragu, maka dia itu di hari kiamat dia itu nggak bermanfaat syahadatnya. Tapi kalau orang yang beriman dan nggak ragu dalam syahadatnya, yakin dia itu, maka mereka lah nanti orang-orang yang akan mendapatkan manfaat dari syahadatnya. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat ke-15, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu siapa mereka? Orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan mereka tidak pernah ragu. Berarti bahwa yakin mereka kan, karena mereka nggak punya keraguan. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fisabilillah, dan mereka itu orang-orang yang berjihad dengan harta mereka dan jiwa mereka di jalan Allah Ta'ala. Ulaika humus shadiqun, mereka lah orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar. Begitu kalau kita baca ayat ini berarti apa? Allah mensyaratkan orang yang beriman yang nanti bermanfaat imannya itu ketika dia itu lam yartabu, tidak ada sedikit pun keraguan. Berarti orang itu harus yakin. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Saya bersaksi, itu kata Rasulullah itu, saya bersaksi tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan saya bersaksi bahwasanya aku adalah utusan Allah Ta'ala. Setelah itu Rasulullah mengatakan, la yalqallahu bihima abdun ghairu syakin fihima fayahjubu anhul jannah. Tidak ada seorang hamba yang nanti berjumpa dengan Allah dengan kalimat ini, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Tidak ada seorang hamba yang dia nanti di hari kiamat berjumpa dengan Allah membawa dua kalimat ini, ghairu syakin, dan hamba itu tidak ragu kebenaran kalimat syahadat itu. Fihima fayahjubu anhul jannah. Tidak mungkin orang itu dihalangi dari masuk surga. Yaitu orang-orang yang yakin akan syahadatnya, pasti dia itu nanti akan masuk ke dalam surga dengan syahadatnya. Kemudian yang ketiga al-qabul. Yang ketiga itu al-qabul, menerima hukum yang Allah tetapkan atau konsekuensi yang Allah tetapkan dalam syahadat. Konsekuensinya itu apa? Kalau kita bersyahadat, konsekuensinya berarti kita itu harus menyembah hanya kepada Allah. Terima, tunduk patuh kepada Allah Ta'ala. Konsekuensi kalau kita bersyahadat Muhammad Rasulullah apa? Mentaati apa yang Rasulullah perintahkan, menjauhkan apa yang Rasulullah larang. Dan kita itu apa? Kita terima itu, kita tunduk. Kita itu menerima apa yang di konsekuensinya dalam syahadat itu. Dinamakan dengan qabul. Yaitu dengan kita menerima la ilaha illallah dengan hati kita, dengan lisan kita. Oleh itu Allah Ta'ala berfirman di dalam surat As-Saffat ayat 40 sampai 43. Ketika membicarakan tentang orang-orang yang selamat dari neraka jahanam, Allah Ta'ala berfirman, illa ibadallahil mukhlasin, kecuali hamba-hamba Allah yang tunduk patuh kepada Allah Ta'ala. Ulaika lahum rizqum ma'lum, mereka lah nanti orang-orang yang akan mendapatkan rizki yang jelas dari sisi Allah Ta'ala. Fawakihu wa hum mukramun, yaitu buah-buahan, dan mereka akan dimuliakan. Di mana fi jannatin na'im, mereka nanti akan masuk ke dalam surga na'im. Nah, jadi orang itu harus menerima apa yang diputuskan oleh Allah Ta'ala sebagai konsekuensi la ilaha illallah, dan apa yang diputuskan sama Rasulullah sebagai konsekuensi dari Muhammad Rasulullah. Kemudian yang keempat al-inqiyad, mengamalkan konsekuensinya. Al-inqiyad, mengamalkan konsekuensinya, tunduk patuh dengan konsekuensinya. Kalau tadi menerima, kalau ini inqiyad, mengamalkan konsekuensinya. Lawannya apa al-inqiyad ini? Lawannya itu tarak, meninggalkan.
Orang baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tapi dia itu meninggalkan konsekuensinya. Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 125. Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhu lillahi wa huwa muhsin. Siapa lagi orang yang agamanya paling baik kecuali orang-orang yang tunduk menghadapkan wajahnya kepada Allah Ta'ala wa huwa muhsin, dalam kondisi dia itu berbuat baik. Muhsin itu apa? Muwahhid munqad, yaitu dia itu tunduk patuh untuk mentauhidkan Allah karena konsekuensi la ilaha illallah, dan untuk taat kepada Rasulullah konsekuensi dari la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allah Ta'ala juga berfirman dalam surat Luqman ayat 22, wa may yuslim wajhahu ilallahi wa huwa muhsin. Siapa yang dia itu menyerahkan wajahnya kepada Allah Ta'ala, itu maksudnya bertauhid, wa huwa muhsin, dalam kondisi dia itu berbuat kebaikan. Kebaikan apa? Konsekuensi dari syahadatnya. Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka dia itu telah berpegang kepada tali yang kokoh. Tali yang kokoh itu apa? La ilaha illallah wa ilallahi aqibatul umur, dan kembalinya itu semua perkara itu hanya kepada Allah Ta'ala. Kemudian yang kelima, as-sidqu, jujur. Jujur. Jadi ketika dia itu mengatakan itu jujur, lawannya apa? Lawannya dusta. Kalau orang berdusta itu dia bisa menampakkan di luar sesuatu, tapi yang disimpan di dalamnya itu sesuatu yang lain. Orang yang jujur itu adalah orang yang sama antara luar dan dalamnya. Apa yang dia ucapkan sama dengan apa yang dia sembunyikan. Itu namanya orang yang jujur. Allah telah berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 1-3, Alif Lam Mim, ahasiban nasu ayyatraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira mereka itu akan dibiarkan untuk mengatakan saya beriman dan mereka enggak diuji? Walaqad fatanna alladziina min qablihim, sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamannallahu alladziina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Ujian itu untuk apa tujuannya? Supaya Allah itu mengetahui siapa yang jujur dan siapa yang berdusta. Berarti kalau ada orang dia itu syahadatnya jujur, maka benar antara apa yang diucapkan dan apa yang ada dalam hatinya. Harus jujur. Rasulullah SAW bersabda dari Mu'adz bin Jabal, hadis Bukhari Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu." Tidak ada seorang yang bersyahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadan, dan bahwasanya Nabi Muhammad itu hamba Allah dan Rasulnya, sidqan min qalbihi, kalimat itu jujur keluar dari dalam hatinya, illa harramahullahu 'alan nar, kecuali pasti Allah akan mengharamkan bagi orang itu masuk neraka jahanam. Tapi dengan syarat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu sidqan min qalbihi, keluarnya itu karena jujur keluar dari dalam hatinya. Berarti apa yang ditampakkan itu sama dengan apa yang dalam hatinya. Apa yang ditampakkan sama. Kemudian yang keenam itu ikhlas. Ikhlas. Orang ketika membaca itu tujuannya hanya mengharapkan ridho Allah Ta'ala. Tidak takut dengan kematian, tidak karena mencari wanita, atau karena mencari harta, atau yang lainnya. Orang itu harus ikhlas. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Bayyinah ayat kelima, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-dina hunafa. Tidaklah manusia diperintahkan kecuali supaya mereka beribadah kepada Allah mukhlisin, dengan mengikhlaskan baginya agama. Nah, berarti orang ketika beragama, apalagi syahadat itu inti agama, itu harus mukhlisin, harus ikhlas. Dalam hadis yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW beliau bersabda, as'adun nasi bi syafaati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Rasulullah SAW itu ditanya sama Abu Hurairah, dan Abu Hurairah itu orang yang paling semangat belajar hadis. Akhirnya suatu ketika itu Abu Hurairah bertanya, ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafaatika yaumil qiyamah. Wahai Rasulullah, siapa sih orang yang paling bahagia nanti mendapatkan syafaat engkau di hari kiamat? Maka Rasulullah SAW mengatakan, wahai Abu Hurairah, saya tahu tidak ada orang yang bertanya tentang pertanyaan yang paling penting ini seorang pun sebelum engkau bertanya. Jadi Rasulullah sudah mengetahui pasti yang tanya masalah yang penting ini pasti yang pertama kali itu Abu Hurairah. Kenapa? Karena Abu Hurairah itu paling semangat untuk belajar hadis.
Sampai beliau itu pernah suatu ketika itu saking melihat Abu Hurairah itu semangatnya luar biasa itu. Jadi Abu Hurairah itu beliau itu kalau pagi, siang itu menyertai Rasulullah kemana saja. Dia nggak kerja dia itu. Dia itu tinggalnya di Sufah, di kamar menanti orang-orang itu sedekah. Orang-orang Sufah kan mereka nggak punya pekerjaan, orang asing, bukan orang Medina. Mereka nggak punya pekerjaan. Setelah itu kalau malamnya itu menghafal murojaah apa saja yang disampaikan sama Rasulullah di paginya, di siangnya. Sampai akhirnya apa? Sampai akhirnya itu kalau tidur itu malam sekali dia itu. Larut malam kalau tidur itu. Akhirnya ketika mendapatkan seperti ini, maka Rasulullah itu memberikan wasiat kepada beliau itu 3. Sampai Abu Hurairah mengatakan, "Ausani khalili bi thalathin." Kekasihku itu memberikan wasiat kepada saya dengan 3. Itu kenapa? Karena memang Abu Hurairah itu sukanya bergadang untuk belajar hadis itu bergadang. Yang pertama wasiatnya itu untuk sholat witir sebelum tidur. Kenapa? Karena tidurnya itu larut malam dia itu. Kemudian untuk puasa sunnah 3 hari setiap bulannya. Kemudian untuk sholat duha. Sampai suatu ketika ini pernah kejadian ini, saking semangatnya Abu Hurairah itu belajar, sampai terkadang 3 hari 3 malam itu nggak makan dia itu. Saking semangatnya belajar itu. Sampai akhirnya bahwa suatu ketika dia itu duduk di atas mimbar itu saking laparnya itu 3 hari 3 malam nggak makan itu, sampai akhirnya dia itu jatuh, dianggap orang gila. Sampai akhirnya ketika jatuh itu dianggap kayak ayam. Akhirnya kejang-kejang dia itu. Setelah itu apa datang beberapa orang anggap dia itu punya penyakit itu, akhirnya apa diinjak lehernya itu. Padahal apa bukan karena dia itu seperti kata beliau itu, karena saya lapar itu sudah 3 hari 3 malam nggak makan saya itu. Saking semangatnya itu, saking semangatnya dia itu belajar hadis, sampai akhirnya itu Rasulullah itu ketika melihat beliau itu takjub. Sampai akhirnya mata Abu Hurairah, saya mau minta selendangmu itu. Selendang itu yang biasanya orang Arab itu di belakang itu. Akhirnya dikasih, setelah itu dihambarkan sama Rasulullah. Setelah itu Rasulullah itu duduk di atasnya. Setelah itu Rasulullah berdoa, Tuhanku kuatkanlah hafalan orang ini terhadap hadisku. Akhirnya Abu Hurairah cuma 3 tahun bersama Rasulullah SAW, tapi menjadi sahabat terbanyak hadisnya itu. Kenapa? Karena memang paginya menyertai Rasulullah kemana saja beliau berada, malamnya setiap apa yang disampaikan sama Rasulullah dihafal sama dia itu malamnya itu, sehingga hafalannya luar biasa. Oleh itu orang yang paling banyak riwayat hadisnya itu Abu Hurairah. Apa kata Abu Hurairah? Padahal Abu Hurairah mengatakan, saya itu indi jirobani, saya itu punya 2 dirigen air, punya 2 dirigen ilmu. Setengah, yang satu saya sebarkan, yang satu itu saya sampaikan, yang satu saya sembunyikan. Kenapa? Kalau yang satu itu saya sampaikan, maka ada orang yang akan memegang leher saya. Kata para ulama, kenapa Abu Hurairah tidak menyampaikan? Karena setengah hadis yang beliau sembunyikan itu berbicara tentang fitnah di akhir zaman. Rasulullah sudah menyebutkan nama-namanya itu. Nanti akan muncul khalifah namanya ini. Kemudian gini. Maka hadis masalah fitnah itu sama Abu Hurairah disimpan. Apalagi yang berkaitan dengan nama-nama itu disimpan sama Abu Hurairah supaya tidak terjadi fitnah. Oleh itu Abu Hurairah itu bertanya sama Rasulullah, penting sekali pertanyaan, ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah? Siapa orang yang paling bahagia mendapatkan syafaat engkau nanti di hari kiamat ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, as'adun nasi bi syafa'ati. Orang yang paling bahagia mendapatkan syafaatku nanti di hari kiamat, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Orang yang dia membaca la ilaha illallah ikhlas dalam hatinya, ikhlas mengharapkan hanya ridho Allah Ta'ala. Berarti ikhlas itu menjadi syarat bermanfaatnya la ilaha illallah di hari kiamat. Kemudian yang ketujuh, mahabbah, cinta kepada kalimat itu, cinta. Jadi la ilaha illallah, kalau dia sudah cinta, karena dia itu kenapa cinta? Karena memang cinta sama Allah, cinta sama Rasulullah itu. Akhirnya dia itu bersyahadat. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 165, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Ada di antara orang-orang yang menjadikan selain Allah tandingan-tandingan. Mereka mencintai tandingan itu seperti cintanya kepada Allah Ta'ala. Setelah itu Allah Ta'ala mengatakan, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Sedangkan orang-orang yang beriman itu mereka cintanya kepada Allah lebih daripada cintanya orang-orang kafir kepada berhala mereka. Nah, berarti harus ada kecintaan. Dan orang kalau sudah cinta sama Allah Ta'ala,
maka nanti semuanya itu diserahkan kepada Allah Ta'ala. Semuanya itu diserahkan, dan cinta dia kepada Allah dan Rasulnya melebihi cinta dia kepada manusia selain itu. Oleh itu Rasulullah SAW beliau mengatakan dalam hadis yang sahih, "Salatun man kunna fihi wajada bihinna halawatul iman." Ada tiga perkara, siapa yang dia itu memiliki tiga perkara ini dalam hatinya, dalam dirinya itu, orang yang memiliki tiga perkara ini, dia akan merasakan manisnya iman. Berarti iman itu rasanya manis, tapi yang merasakan manisnya iman itu hati. Bagaimana supaya kita itu bisa merasakan manisnya iman? Ada tiga perkara, tiga syarat supaya kita itu bisa merasakan manisnya iman kita. Yang pertama, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang pertama, ketika orang itu bisa menjadikan Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada segala sesuatu yang ada. Cintanya dia kepada Allah dan Rasulnya lebih daripada semua yang ada di dunia ini. Lebih daripada cintanya kepada istrinya, kepada orang tuanya, kepada anaknya, kepada semua manusia. Allah lebih dia cintai, Rasulullah lebih dia cintai. Wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Yang kedua, supaya kita bisa merasakan manisnya iman itu, yang kedua, seseorang tidak mencintai orang lain kecuali karena Allah Ta'ala. Kita mencintai orang lain itu karena Allah Ta'ala. Apa itu maksudnya itu? Maksudnya itu kalau kita itu melihat orang yang kita cintai semakin dekat sama Allah Ta'ala, cinta kita itu semakin kuat. Tetapi kalau orang yang kita cintai itu semakin jauh dari Allah Ta'ala, maka kita itu semakin pudar cinta kita itu. Nah, itu namanya cinta karena Allah Ta'ala. Orang yang kita cintai rupanya dia itu malas mengamalkan agama itu. Akhirnya kalau kita semakin terasa cinta kita itu. Kenapa? Karena kita itu cintanya bukan karena yang lain. Kita cinta sama orang itu karena Allah Ta'ala. Jadi orang cinta karena Allah itu nanti akan kelihatan kalau ditabrakkan biasanya itu. Biasanya kalau ditabrakkan. Kita mencintai anak kita. Kita mencintai anak kita. Tetapi ketika anak kita itu tabrakan dengan cinta kepada Allah Ta'ala itu, kita lebih mencintai siapa itu? Mencintai anak kita atau mencintai Allah Ta'ala? Itu nanti akan kelihatan. Kita mencintai orang tua kita, tetapi orang tua kita memerintahkan kita berbuat dosa dan maksiat. Kita lebih cinta siapa itu? Dan nanti akan kelihatan. Kalau kita lebih cinta kepada Allah, kita akan korbankan cinta kepada orang tua. Kenapa? Karena kita lebih cinta sama Allah Ta'ala. Demikian juga tidak, ini yang pertama tadi. Yang kedua, seseorang itu ketika dia mencintai orang lain itu karena Allah Ta'ala. Kenapa saya itu cinta sama istri saya? Karena dengan saya itu cinta sama istri saya semakin dekat sama Allah Ta'ala. Tapi kalau semakin saya jauh dari Allah Ta'ala karena cinta sama istri saya itu semakin gak cinta sama istri saya. Kenapa? Semakin jauh saya itu dari Allah Ta'ala itu. Saya cinta sama anak saya, tapi ketika saya cinta sama anak saya semakin jauh saya itu dari Allah Ta'ala. Nah, akhirnya apa? Akhirnya saya tinggalkan cinta sama anak saya itu. Kenapa? Karena semakin saya itu jauh dari Allah Ta'ala. Nah, berarti orang itu mencintai seseorang itu karena Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga, supaya mendapatkan manisnya iman itu, yang ketiga, wa ayyakraha ayyauda fil kufri ba'da an qadahu Allahu minhu kama yakraha ayyuqdhafa finnar. Ketika seseorang dia itu benci kembali kepada kekafiran setelah Allah selamatkan dia dari kekafiran, sebagaimana bencinya dia kalau dijerumuskan ke neraka jahanam. Itu apa? Supaya kita bisa merasakan manisnya iman itu, kita harus mencintai hidayah. Hidayah sunnah, hidayah tauhid. Itu nikmat yang luar biasa, melebihi semua kenikmatan dunia yang lainnya. Sehingga ketika kita kenal sunnah itu nikmat di atas segala kenikmatan. Nggak bisa kita tawar-tawar lagi. Tidak bisa mengalahkan nikmat hidayah itu dengan kenikmatan dunia. Dunia nggak ada apa-apanya dengan hidayah. Kita diberikan hidayah untuk bisa beriman, untuk bisa masuk Islam, untuk bisa mengenal sunnah, itu melebihi segala sesuatu itu. Walaupun konsekuensinya apa? Kalau kita itu menjaga hidayah, istiqomah di atas hidayah, teman-teman kita meninggalkan. Dunia kita akan hilang. Demikian juga keluarga kita akan membenci kita. Tetapi apa? Itu semuanya kita korbankan. Kenapa? Karena hidayah itu lebih mahal daripada segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Ini yang ketiga. Kalau kita sudah punya tiga ini, maka orang itu akan merasakan manisnya iman. Dan iman itu rasanya lezat sekali. Ini tujuh syarat la ilaha illallah supaya bermanfaat di hari kiamat. Sebagian menambahkan sebagian ulama, syarat yang ke-8
yaitu apa? Al-kufru bima yu'badu min dunillah. Syarat syahadat itu harus mengingkari semua peribadatan kepada selain Allah Ta'ala. Dia itu harus kufur kepada selain Allah Ta'ala. Dia harus mengkafiri segala sesuatu peribadatan selain Allah Ta'ala. Sebagaimana dalam hadis Muslim, Rasulullah SAW beliau bersabda, "Man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah, harrama maluhu wa damahu wa hisabuhu 'ala Allah." Siapa yang mengatakan la ilaha illallah dan dia itu kufur kepada semua yang disembah selain Allah Ta'ala, maka haram harta dan darahnya. Itu dia itu seorang muslim, tidak boleh harta dan darahnya ditumpahkan. Wa hisabuhu 'ala Allah, dan nanti hisabnya itu dikembalikan kepada Allah Ta'ala. Hisabnya itu urusan dia nanti masuk surga atau dia itu nanti harus mampir ke neraka jahanam, itu nanti kembalikan kepada Allah Ta'ala. Nah, jadi ada yang menambahkan yang ke-8 itu harus kufur kepada tauhid. Wa may yu'min billahi wa may yakfur bit-taghuti wa yu'min billah. Siapa yang kufur kepada tauhid dan beriman kepada Allah Ta'ala, maka dia itu telah memegang tali agama yang kuat. Nah, jadi ada 8 syarat la ilaha illallah. Yang pertama ilmu, yang kedua yakin, yang ketiga qabul, menerima, yang keempat tunduk patuh, kemudian yang keempat, yang kelima jujur, sidq, yang keenam al-ikhlas, ikhlas, kemudian yang ketujuh mahabbah, cinta, kemudian ditambah lagi yang ke-8 yaitu al-kufru bima yu'badu min al-kufru bit-taghut, kufur kepada taghut. Dan taghut itu segala sesuatu yang disembah selain Allah Ta'ala, itu namanya taghut. Ya, sampai di sini nanti insyaallah ini syahadat, kita sudah bahas syahadat nah sedikit itu syahadat. Kemudian insyaallah kita akan membahas la ilaha illallah. La ilaha illallah itu apa? Pembahasan la ilaha illallah nanti insyaallah akan kita bahas pertemuan selanjutnya. Ya, sampai di sini pembahasan kita. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk salurkan donasi Anda untuk Pondok Pesantren Darussalam ke nomor rekening ini. Syukron jazakumullahu khairan.